Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Makin Privat. Ya, sekarang adalah hari ke-1 ujian SNBT tahun 2023 ya. Sekarang masih di hari ke-1 gelombang 1 di sesi ke-1 ya. Yang ujian hari ini semangat, oke? Ya, untuk menemani kalian belajar, Kakak akan membahas beberapa soal persamaan kuadrat dan garis linier ya yang keluar saat UTBK sebelumnya. Ya, kita simak bersama-sama. Adik boleh kerjakan terlebih dahulu. Langsung saja ya soal nomor 1. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 2 min Bx dan Hx sama dengan 1 min Bx plus X kuadrat. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Ya, jika ada titik berada pada garis atau kurva, maka titik tersebut boleh kita substitusikan langsung terhadap garis tersebut ya. Ini Gx sama dengan 2 min Bx, maka pada saat Y-nya 0, kita masukkan sini 0, 2 min X-nya kita masukkan 1 ya, maka B kalikan 1. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai B-nya adalah 2. Ya, oleh karena itu fungsi Gx-nya bisa kita peroleh 2 min 2X, sedangkan fungsi Hx-nya itu adalah 1 min 2X plus X kuadrat. Koordinat salah satu titik potong. Kalau mencari titik potong, langkah pertama kita gunakan Gx sama dengan Hx, lalu kita pindahkan satu ruas. Begitu ya, Dek ya. Ini 1 min 2x plus x kuadrat. Ya, ini kita pindahkan satu ruas ke sana saja, maka nanti x kuadrat min 2x ditambah 2x itu kan habis ya. Lalu nanti sini 1 dikurangi 2 itu adalah min 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa faktorkan, maka nanti X plus 1 dan X min 1. Kita peroleh absisnya adalah min 1 dan 1. Untuk mencari Y, bagaimana Mbak? Tinggal X ini yang kita peroleh, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Bisa persamaan Gx, bisa persamaan Hx. Saya akan masukkan ke persamaan Gx saja, maka nanti Y sama dengan, kita masukkan ke sini ya. Kita substitusikan X-nya min 1, maka 2, min 2 kalikan min 1 itu kan plus 2. 2 ditambah 2 adalah 4. Titik potongnya adalah min 1,4. Ya, kita substitusikan pada saat X-nya 1, maka nanti 2, X-nya tinggal masukkan 1 ya. 2 dikurangi 2, itu adalah 0. Ya, kita peroleh titik potongnya 1,0. Kita cari salah satu yang ada, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Pasti adik bisa ya. Selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi G dan H adalah. Nah, ini juga bisa kita menggunakan cara cepatnya ya. Rumusnya luas, jika ada suatu luas dibatasi oleh kurva dan garis ya. Misalkan kayak gini, kakak punya kayak gini. Atau misalkan seperti ini, nah ini adalah luas yang kita cari. Adik boleh menggunakan cara cepat, rumusnya adalah D dikalikan akar D dibagi dengan 6A kuadrat. Di mana nilai D itu adalah B kuadrat min 4AC. Langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti tadi ya, kita buat menjadi satu ruas. Ya, ini sudah satu ruas ya ini ya. Kita buat menjadi satu ruas. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0, nilai C-nya adalah min 1. Ya, pada persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kayak gitu ya, D. Ya, ini adalah A, B, C. Ya, lalu kita substitusikan pada persamaan D-nya, B kuadrat, maka 0 dikurangi 4, A-nya itu adalah 1, C-nya itu adalah min 1. Maka nilai D-nya adalah 4, kita masukkan ke rumus, maka nanti hasilnya adalah 4 dikalikan akar 4 dibagi dengan 6A kuadrat. Ya, maka nanti 4 kalikan 2 itu adalah 8/6. Atau masing-masing kita bagi dengan 2 ya. 4/3. Oke guys, jawaban yang tepat adalah poin C. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 3. Inilah contoh soal yang pernah keluar ya di tahun 2022 ini. Diketahui Gx sama dengan 3x min 1, sedangkan Gx kuadrat dikurangi 4Gx itu sama dengan 3,
memiliki akar-akar adalah alfa dan beta. Nah, ini berarti kita anggap X1 ini adalah X2. Untuk poin P yang ditanya adalah 3 alfa ditambah 3 beta, Q-nya itu adalah 6. Manakah hubungan yang benar? Iya. Kita punya di sini Gx sama dengan 3x-1, sedangkan Gx kuadrat dikurangi dengan 4Gx sama dengan 3, maka nanti ini Gx-nya saya substitusikan ya. Kita substitusikan ke persamaan ini. Ya, maka menjadi 3x min 1 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 3x min 1 sama dengan 3. Ya, maka nanti 9x kuadrat min 6x plus 1, ini kita kalikan pelangi ya. Maka nanti sini min 12x plus 4 min 3 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas ke kiri. Nanti menjadi 9x kuadrat min 6x min 12x, maka min 18x. 1 dikurangi 1 tambah 4 dulu ya, 5 kurangi 3 adalah 2 sama dengan 0. Ya, kita peroleh nanti nilai A-nya 9, B-nya itu min 18, sedangkan C-nya adalah 2. Nah, yang ditanya untuk poin P itu adalah 3 alfa ditambah 3 beta, atau nanti 3 alfa ditambah beta, sedangkan alfa dan beta itu adalah X1 ditambah X2 ya, penjumlahan akar, maka nanti rumusnya adalah min B per A. Ya, 3 dikalikan min 18, A-nya itu adalah 9. Maka 3 kalikan 2, jawabannya 6. Dari sini kita peroleh maka nilai P sama dengan Q, jawabannya C. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Jika persamaan garis G sejajar dengan garis Y, garis G sejajar dengan garis Y, dan menyinggung kurva. Oke ya, jadi gambarannya saya punya kurva nih. Y sama dengan X kuadrat plus 4X ditambah 5. Lalu ada persamaan garis. Persamaan garisnya itu adalah persamaan garis G, dan G ini sejajar dengan persamaan garis Y sama dengan 2X plus 7. Karena sejajar, maka nanti gradien G adalah gradiennya sama ya dengan ini ya. Ini berarti kan gradiennya adalah 2. Y sama dengan mx plus c ya. Maka gradiennya garis G ketemu 2. Sedangkan garis G ini adalah garis singgung. Apa rumusnya gradien garis singgung? Rumusnya adalah Y aksen atau turunan kurva. Nah, gradiennya kita peroleh tadi sudah 2 ya. Kurvanya kita turunkan, ini kita turunkan, maka menjadi 2x ditambah 4 ya. Pasti adik udah bisa ya turunan ya. Maka nanti 2x, 4-nya pindah ruas ke kiri, maka menjadi min 2. Kita peroleh nilai x-nya adalah min 1. X-nya sudah ada, gradien sudah ada, tinggal kita mencari y-nya. Mencari y-nya dari mana, Mbak? Tinggal si x ini kita substitusikan ke persamaan kurva. Karena di sini kan ada titik singgung ya, titik singgungnya itu adalah min 1, y-nya belum ada. Maka min 1 tersebut boleh kita masukkan ke persamaan kurva. Karena min 1 itu melalui kurva ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah 5. Kita substitusikan pada saat X-nya min 1. Ya, maka nanti 1 dikurangi 4 ditambah 5. 1 kurangi 4 adalah min 3, min 3 tambah 5 adalah 2. Ya, kita peroleh gradiennya adalah 2, titik singgungnya adalah min 1,2. PGS-nya ketemu ya, persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 2 sama dengan 2, X min 1, maka jadi X plus 1. Y sama dengan 2X. Ini 2 ya. 2 ditambah 2 itu adalah 4. Min 2-nya pindah ruas ke kanan. Inilah persamaan garis singgungnya atau inilah persamaan garis G-nya. 2X plus 4. Poin ke-1. Apakah titik potong garis G terhadap sumbu Y adalah 0,3? Ya tinggal kita substitusikan aja sebenarnya ya.
pada saat X-nya 0, apakah Y-nya 3? Kita masukkan X-nya 0 ditambah 4. Ternyata Y-nya 4. Harusnya 0,4 bukan 0,3. Maka satu salah. Gradien garis G adalah min setengah, salah ya. Harusnya tadi gradien garis G-nya adalah 2. Next, poin ketiga. Titik potong garis G terhadap sumbu X adalah min 2,0. Oke, kita substitusikan aja 2X plus 4. Pada saat X-nya min 2, hasilnya harus 0 ya. Ini min 2,0 plus 4. Plus 4. Ya, min 4 tambah 4 itu 0. Betul sekali. Y-nya adalah 0 pada saat X-nya min 2. Oke guys, ketemulah jawabannya adalah 3 saja. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Jika P plus 1 dan P min 3 adalah akar-akar persamaan ini ya, ditanya nilai A-nya. Begini ya deh, maka kita peroleh P plus 1 itu adalah, saya anggap X1, maka P min 1 adalah X2, karena mereka adalah akar-akarnya. Nah, yuk, kita bisa menggunakan penjumlahan akar X1 plus X2, itu rumusnya adalah min B per A. Atau kita bisa menggunakan perkalian akar X1 kalikan X2 itu adalah C per A. Ya, X1-nya berapa Mbak? Ini X1-nya. Kita masukkan aja P plus 1 ditambah P min 1 sama dengan min B per A. Ini adalah B-nya, min 4. Maka nanti min 4, A-nya itu adalah 1. Ya, koefisien pada variabel X kuadrat itu 1. Ya, nanti P tambah P itu adalah 2P, 1 kurangi 1 itu hilang, 2P sama dengan 4. Kita peroleh P-nya 2. Begitu. Ya, kalau P-nya udah ketemu, maka X1 dan X2-nya langsung ketemu aja. X1 tadi kan P plus 1 ya, maka kita peroleh X1-nya adalah 2 tambah 1, 3. Ya, lalu tadi X2-nya itu adalah P min 1, maka nanti X2-nya adalah 2 kurangi 1. Itu adalah 1. Inilah X1 dan X2. Yang ditanya nilai A-nya. X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Adik boleh masukkan X pada saat 3 atau 1. Saya masukkan ya pada saat X-nya 1. Tinggal kita substitusikan aja karena dia adalah akarnya. Maka nanti 1 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 ditambah A sama dengan 0. 1 dikurangi 4 itu adalah min 3. Min 3 plus A sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah 3. Nah, nanti misalkan Mbak, saya pakai X3. Nggak apa-apa. Adik substitusikan aja X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Maka nanti 3 kuadrat min 4 kalikan 3 plus A sama dengan 0. 9 dikurangi 12 plus A sama dengan 0. Min 3 plus A sama dengan 0, maka A-nya 3. Oke ya dek. Next. Kita masuk ke soal nomor 6. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat ini ya, maka kita boleh tulis ya X1-nya adalah A, X2-nya itu adalah B, dari persamaan X kuadrat min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0. Kita peroleh di sini A-nya adalah 1, B-nya itu adalah min 13A, C-nya itu adalah P plus 13. Ya, lalu kita diketahui lagi di soal nilai P plus 2B sama dengan min 25. Kitanya itu adalah A min B. Oke, kita akan coba ya dari perhitungan X1 plus X2. Maka nanti A plus B itu rumusnya adalah min B per A. Ya, kita masukkan A plus B, ini adalah B-nya, min 13A per, ini adalah A-nya 1. Maka nanti A plus B sama dengan 13A, kita peroleh persamaan 1, 12A sama dengan B. Oke ya, nah kita lanjutkan. X1 dikalikan X2 atau nanti A kalikan B itu kan rumusnya C per A. A kalikan B, C-nya berapa? Ini C-nya. Itu adalah P plus 13, A-nya itu 1. Maka kita peroleh A kalikan B sama dengan P plus 13. Di sini kita butuh A kurangi B ya, kita cari A dan B-nya.
Lalu kita juga peroleh di soal nilai P plus 2B itu adalah negatif 25. Di sini justru saya akan mencari A saja ya, A-nya itu adalah B per 12. Saya akan masukkan ke sini, maka nanti B per 12 dikalikan B sama dengan, lalu nanti sini P sama dengan min 25 min 2B. Ya, kita substitusikan ini P-nya ya, min 25 min 2B plus 13. Oke ya adik ya. Maka nanti B kuadrat plus 12 sama dengan min 25 ditambah 13 itu adalah min 12 min 2B. Ya, kedua ruas saya kalikan dengan 12 ya, maka nanti B kuadrat sama dengan negatif 144 min 24D. Oke ya adik ya. Saya akan pindahkan ruas ke sini, maka nanti B kuadrat ditambah 24B ditambah 144 itu sama dengan 0. Ya, kita peroleh B, ini juga B sama dengan 0. Nanti kita masukkan 12, ini 12, ini plus, ya. Kita hasilkan nilai B-nya sama dengan negatif 12. Ya, pada saat B-nya negatif 12, nanti A-nya kita peroleh nilai A sama dengan B per 12. Maka min 12 bagi 12, A-nya adalah negatif 1. Oke, A-nya ada, B-nya ada, yang ditanya adalah A min B. Maka nanti hasilnya adalah negatif 1 dikurangi min 12. 12 kurangi 1 itu adalah 11. Jawabannya adalah B. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya bahas sampai dengan soal nomor 6. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Assalamualaikum, semangat terus ya adik-adikku semuanya.